semuanya. Saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Ini saya buka masker saya, karena ini pertama sekali saya muncul di kamera, di layar. Kalau di grup saya sudah banyak berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Happy Pangaribuan. Saya salah satu peneliti dari PKMK FK KMK UGM. Di sebelah saya juga sudah ada Pak Gede. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Gede. Ya, Pak Gede Yulian Yogadita. Dari PKMK FK KMK UGM juga. Nanti akan menyampaikan satu materi. Dan saya yang bertugas selama workshop minggu ini sebagai fasilitator. Jadi saya akan membantu memfasilitasi workshop komunikasi dalam ICS dan juga minggu depan ya Pak Gede ya, dalam workshop logistik juga saya akan membantu memfasilitasi. Di sini juga sudah hadir Dr. Dite. Selamat pagi Dok. Ya, nanti Dr. Dite juga menjadi narasumber kita yang kedua. Dr. Dite akan menyampaikan terkait satu aplikasi Slack. Nanti aplikasi ini akan kami perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan jika memungkinkan boleh diadaptasi atau digunakan dalam membantu melancarkan komunikasi dalam ICS Bapak Ibu semua. Dan di sini juga sudah bergabung Prof. Laksono. Selamat pagi Prof. Nanti Prof. Laksono akan menyampaikan pengantar software komunikasi ICS. Baik, kita akan kembali berkunjung ke website kita. Jadi ini memang sengaja kami ulang-ulang untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh rangkaian kegiatan kita ini sudah diupload di dalam website. Informasi selengkapnya terkait serial workshop ini ada di dalam website sampai minggu keempat. Dan di dalam juga sudah ada materi, sudah ada referensi dan juga penugasan. Dan juga jika Bapak Ibu ingin melihat hasil penugasan atau proses workshop dari angkatan-angkatan sebelumnya, boleh Bapak Ibu berkunjung ke website bencanadeskesehatan.net sama, namun nanti Bapak bisa mengklik menuju ke arsip. Jadi di arsip itu sudah tertata semuanya, jadi video-video kegiatan kita juga sudah tampil di sana. Ya silakan Mas Yulis, ditampilkan. Oke. Sedang muter. Sepertinya websitenya sedang muter-muter. Internetnya kurang mendukung. Jadi minggu lalu Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi terkait HDP berbasis ICS dan dari hasil penugasan kami sudah melihat bahwa Bapak Ibu sudah memiliki struktur organisasi dalam penanganan COVID meskipun berbagai macam namanya, ada yang menyebutnya Satgas, ada yang menyebutnya struktur penanggulangan bencana. Namun Bapak Ibu sudah berusaha untuk menyusunnya sesuai dengan berbasis ICS. Kalau kita mengulang kembali materi yang disampaikan oleh Dr. Hendro terkait ICS, jadi ICS ini bisa berjalan jika terpenuhi 3 hal. Kemudian ada yang pertama itu yaitu terkait jika sudah berjalan pembagian tugas. Kemudian yang kedua itu komunikasi, yang ketiga itu what if, jika terjadi misalnya lonjakan, ada plan B yang kita siapkan. Jadi hari ini kita akan fokus terhadap hal yang kedua, yaitu komunikasi. Oke, dalam hari ini dalam workshop komunikasi ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama implementasi komunikasi dalam ICS, ini nanti akan disampaikan oleh Pak Gede. Kemudian yang kedua tutorial Slack, ini akan disampaikan oleh Dr. Dite. Nanti juga kita akan coba demo secara langsung, jadi Bapak Ibu boleh mengikuti, bisa langsung mendownload aplikasinya. Itu saja, ini mohon maaf, apakah sudah bisa websitenya, Mas? Oh, ini websitenya sedang bermasalah, nanti di akhir workshop akan kita coba buka lagi. Silakan kita langsung mulai saja, silakan Prof. Laksono untuk menyampaikan pengantar website software komunikasi dalam ICS. Ya, selamat pagi Mbak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dipasang ya. Silakan dipasang webnya. Pasti PowerPoint-nya. Iya, Prof. Bisa.
Oke, jadi di sini saya sebagai pengelola forum ini itu siap aja ya, dalam menit ini kita akan membahas mengenai pendukung komunikasi dalam ICS. Nah, ya, terus ya. Jadi kita lihat ICS sangat penting ya, tapi memang selama ini kita bertumbuh pada platform WA ya, yang sangat menarik ya. Jadi WA itu sangat-sangat populer ya. Kita perlu mereview WA ini. Coba slide berikutnya. Nah ini sebagai contoh ya, kalau kita lihat popularitasnya WA itu karena banyak feature seperti kestabilan koneksi, notifikasi, pakai nomor ponsel ya dan sebagainya, sampai bisa dipakai untuk komputer ya. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita pakai ya. Plus juga slide berikutnya. Nah banyak kelebihan yang tidak hanya teks, bisa gambar, video, suara, dan lokasi GPS. Ini bagus sekali, terintegrasi. Kemudian status pesan, bisa broadcast, ya, bisa hemat bandwidth karena kecil ya, dan bisa menghapus pesan ke semua orang. Ini hal-hal yang menunjukkan kelebihan WA ya. Oke. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa kelebihan WA itu ternyata sekaligus akan menjadi semacam apa yang kita sebut sebagai kelemahannya. Ya, slide ya. Slide berikutnya. Nah, karena begitu banyak menggunakan ya, dan kita sangat fanatik situ. Nah, sehingga kelebihan WA itu jadi jebakan untuk komunikasi yang kompleks seperti yang ada di ICS ini. Ya, mengapa jebakan ya? Ya, slide berikutnya. Di WA Group itu ada istilah yang disebut sebagai tertimbun. Artinya satu postingan penting itu masuk, tapi kemudian ada banyak postingan berikutnya yang tidak begitu penting, sehingga jadi naik-naik, dan kalau mencari tadi harus scroll up ke atas. Ya. Dan scroll up itu sebuah pekerjaan yang sangat-sangat berat ya. Itu menjadi susah untuk kita kerjakan. Ya. Kemudian terjadi istilah ngeplang atau tanpa basa-basi membelokkan topik diskusi di WA Group ya, yang isu yang penting kemudian berbelok ke sana, atau tidak ada persiapan untuk sesuatu hal yang memang ada di postingan tadi ya. Jadi ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati. Oke, slide berikutnya. Padahal ICS tadi platformnya perlu didukung oleh sistem komunikasi yang juga bagus ya, kan ya, supaya ini semua jalan baik. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang perlu kita integrasikan dalam sistem manajemen dan perlu dibentuk di awal, dan juga diperlukan pada saat nanti respon di wabah, dan ini harus bisa memperkuat struktur komando dan operasi yang ditetapkan. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu software yang seperti WA Group yang justru mungkin malah menghambat ya, karena tadi problem tertimbun atau ngeplang tadi ya. Slide terakhir ya, saya kira ini yang jadi isu kunci ya. Sistem komunikasi yang dibutuhkan itu memastikan bahwa tujuan ada sistem manajemen COVID-19 ini dapat dicapai. Tadi sistem yang cukup kompleks ya. Dan memaksimalkan pertanggungjawab tiap bidang atau subbidang, dan dapat memperkuat struktur perintah dan memantapkan rentang kendali. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Sehingga menurut saya WA Group itu tidak cocok untuk ICS. Dan lalu yang mana? Nah ini slide ya, kita mungkin akan mencoba melihat yang memenuhi syarat ya slide, yaitu mungkin Slack ya. Dan ini akan dibahas selama beberapa sesi ke depan ya. Oke, saya kira ini Bu Happy, silahkan untuk memfasilitasi sampai nanti selesai, dan mohon nanti dievaluasi betul apakah bisa dipakai atau tidak. Baik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Laksono pengantarnya. Jadi itu sedikit terkait pengantar Slack. Kalau memang kita berharap kalau komunikasi di dalam ICS Bapak Ibu di dalam ICS rumah sakit sudah berjalan dengan baik. Selama ini memang dari survei awal hasilnya memang belum 100% peserta rumah sakit menjawab bahwa belum pernah menggunakan aplikasi Slack. Nanti akan banyak kita bahas terkait aplikasi ini. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Dite. Baik, kita sekarang menuju ke materi yang pertama, yaitu terkait implementasi komunikasi dalam ICS. Sebelumnya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini.
ada sekitar berapa partisipan? Ada sekitar 35 peserta yang sudah bergabung, dan dari udah banyak juga ini rumah sakit, ada dari RSUD Undata, RSUD Sultan Imanuddin, kemudian RSNU Jombang dan yang lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengisi Kipetrik, evaluasi Kipetrik sebelum mengikuti workshop ini. Jadi masih harapannya ya, Bapak Ibu yang belum mengisinya silakan, masih boleh. Dan untuk survei awal juga sampai pukul 8 malam tadi, sampai pukul 8 tadi malam ada sekitar 16 rumah sakit yang sudah mengirimkan survei awalnya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan. Nanti akan kita bahas di sesi diskusi materi Pak Gede. Baik, langsung saja silakan Pak Gede. Tolong Mas, materi saya mungkin bisa ditampilkan yang implementasi komunikasi. Iya. Betul. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi ini sebelum kita masuk ke materi tentang Slack, tadi sudah mendapatkan pengantar dari Profesor Laksono tadi. Nah, nanti kita akan masuk ke presentasi mengenai Slack oleh Dr. Dite. Sebelumnya saya refreshment lagi untuk komunikasi, dasar-dasar komunikasi dalam ICS. Minggu lalu sudah Ibu Bella dan Dr. Hendro dan juga Mbak Madel sampaikan mengenai sistem itu sendiri, sistem ICS itu sendiri. Terima kasih tadi minggu lalu banyak sekali feedback mengenai bagaimana sih sistem implementasi ICS di rumah sakit Bapak Ibu, terutama dalam Hospital Disaster Plan yang saat diaktifkannya ada sedikit kendala, kemudian dilema, dan juga tantangan. Nah, apalagi menghadapi COVID yang terus berkembang seperti ini. Pada pagi hari ini kita akan coba fasilitasi Bapak Ibu juga, bukan memberikan materi tapi mengingatkan lagi. Karena pada prinsipnya komunikasi ini memang tergantung karakteristik pimpinan masing-masing, leadership masing-masing di struktur ICS. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk komunikasi ini harus efektif. Kalau misalnya pemimpinnya sendiri juga tidak punya kapasitas bagaimana membuat sebuah komunikasi menjadi efektif. Nah, ini saya lanjutkan outline presentasinya pada pagi hari ini, sedikit refreshing dari saya. Mohon izin juga kepada Bapak Ibu yang dari Bapelkes, mungkin kita belum sempat melakukan TOT untuk materi ini juga akan saya sampaikan pelan-pelan saja. Jadi bagaimana setiap slide-nya ini bisa berkontribusi terhadap sistem ICS Bapak Ibu di rumah sakit, seperti itu. Nah, ini yang pertama, kita masuk ke memahami posisi komunikasi dalam struktur ICS. Nah, minggu lalu kita sudah melihat slide ini, juga dipresentasikan oleh Dr. Hendro. Jadi di dalam ICS sendiri, terutama di rumah sakit Bapak Ibu, ada 3 jenis komunikasi. Jadi ada yang namanya komunikasi internal, eksternal, dan juga internal-eksternal. Nah, ini saya akan membahas lebih dalam lagi. Apa maksudnya internal, eksternal, dan eksternal adalah komunikasi internal itu komunikasi antara di dalam struktur ICS. Jadi antara staf, kemudian petugas atau pejabat yang ditunjuk sebagai IC ke bawahnya. Jadi ada 2 jenis ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat, kemarin juga ada yang menanyakan bedanya LO dengan spokesperson itu apa. Nah, liaison officer itu adalah komunikasi internal eksternal. Jadi dia mengomunikasikan dari dalam tim rumah sakit, ICS rumah sakit, ke luar rumah sakit yang posisinya sejajar. Nah, ini seperti ini saya ambilkan dari Higgs. Jadi ada perbedaan antara internal dan juga eksternal dan juga internal eksternal. Karena apa? Dalam situasi seperti ini mungkin kita sudah memasuki bulan kedua penanganan COVID ini. Saya yakin kapasitas rumah sakit Bapak Ibu sudah banyak terkuras dan ada beberapa rumah sakit yang juga membutuhkan bantuan eksternal seperti mobilisasi relawan, kemudian mobilisasi bantuan resources dari
dari luar. Nah, itu lebih detailnya kita akan bahas di minggu depannya lagi, bagian logistik. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang di dalam struktur ICS ini keluar. Jadi, dari slide ini kita mencoba agar Bapak Ibu juga paham apa itu bedanya komunikasi internal dan eksternal. Jadi, liaison officer tadi, nah, saya coba lanjut ke dalam tugas tentang menjawab komponen ICS. Pertama, IC, dan kepala-kepala seksi di bawahnya, jadi ada seksi logistik, seksi perencanaan, seksi operasional, dan juga seksi administrasi, itu menyampaikan instruksi yang jelas ke petugas di bawahnya. Sementara petugas di bawahnya atau staf memberikan feedback berupa laporan ke satu tingkat di atasnya. Jangan lupa, komunikasi internal dalam ICS itu bersifat vertikal. Jadi dari staf ke atas, ke bawah, begitu selesai. Jadi tidak ada komunikasi bukan tidak ada ya, sekali lagi kita mencoba untuk fleksibel. Diusahakan sedikit mungkin komunikasi horizontal. Karena komunikasi horizontal misalnya langsung dari perencanaan ke operasional atau operasional ke logistik tanpa melewati atasnya. Nah, itu akan rentan menimbulkan konflik. Sementara untuk struktur ICS ini, komunikasi yang efektif itu untuk mengurangi konflik-konflik ini terjadi. Seperti yang tadi Prof sampaikan, biasanya di grup WhatsApp langsung, IGD butuh sekian APD, langsung ke logistiknya. Nah, ini kalau dengan sistem ICS, ini harus melewati dulu IC. IC kemudian menginstruksikan ke bidang logistik. Ini yang dimaksud komunikasi ICS bersifat vertikal. Nah, kalau pakai WA bagaimana? Karena kalau WA itu semuanya masuk dalam grup. Nah, ini yang agak susah. Jadi, diusahakan dalam grup WhatsApp itu juga harus ada orang yang mengambil notulensi. Jadi, mencatat semua instruksi yang diberikan, baik itu dari bawah ke atas maupun atas ke bawah. Ini sangat penting sekali dan kita harapkan dari sesi pagi ini, Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah, dan saya yakin juga kita nanti akan sharing pengalaman juga bagaimana informasi dalam grup WhatsApp ini di-manage. Seperti itu. Nah, dari PKMK juga kita menawarkan alternatif menggunakan Slack. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Tite. Bagaimana komunikasi dan informasi flow-nya di dalam Slack itu seperti apa. Nah, ini untuk PJ ini yang dalam ICS ada beberapa posisi yang bisa melakukan komunikasi horizontal, tapi horizontalnya tidak di dalam sistem ICS, yaitu PJ informasi menyampaikan informasi internal ke eksternal. Jadi laporan ke dinas, kemudian press release ke komunikasi risiko keluar instansi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari rumah sakit menyampaikan jumlah ruang isolasi dan kebutuhan ruang isolasi, kebutuhan APD dari dalam rumah sakit ke luar. Nah, sementara liaison officer adalah petugas penghubung. Nah, ini berguna untuk misalnya ada instansi lain di luar rumah sakit yang sangat erat hubungannya dengan rumah sakit tersebut. Nah, jadi liaison officer ini kalau bisa ada masing-masing liaison officer bertanggung jawab ke instansi yang sama atau instansi di luar rumah sakit. Jadi misalnya untuk mengadakan APD, itu harus minta ke dinas atau BPBD. Nah, LO untuk dinas dan LO untuk BPBD sebaiknya dibedakan. Seperti yang minggu lalu juga Bu Bella sudah sampaikan juga, ini sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi atau tumpang tindih komunikasi informasi antar instansi. Nah, ini penting untuk dicatat dan bisa kalau bisa dimasukkan ke dalam Juklak atau Juknis di dalam HDP Bapak Ibu. Nah, ini coordination partnership, bagaimana caranya membangun komunikasi dan menyiapkan informasi horizontal, mungkin tidak bisa tidak untuk tatap muka, tapi juga menggunakan web. Jadi bagaimana rumah sakit itu bisa mengengage masyarakat, private sector, stakeholder, dan instansi kesehatan lain. Salah satu contohnya menggunakan website, laporan situasi, kemudian media sosial. Nah,
Saya kembalikan lagi ke Mbak Happy untuk memfasilitasi diskusi kita pada pagi hari ini dengan pertanyaan sebagai berikut. Terima kasih, silakan Mbak Happy. Ya, terima kasih Pak Gede. Jadi itu tadi sudah ada beberapa slide yang dipaparkan oleh Pak Gede. Ada 3 tadi ya, komunikasi. Ada komunikasi internal eksternal, komunikasi eksternal. Komunikasi internal eksternal ini menarik karena sebelumnya ada peserta yang menanyakan terkait license officer tadi ya Mas Gede ya, Pak Gede. Kemudian perlu ditekankan dalam penjelasan Pak Gede sebelumnya, komunikasi internal ICS ini lebih bersifat vertikal. Jadi satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke atas, diusahakan untuk komunikasi horizontal itu lebih minimal. Boleh? Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan informasi terkait diskusi kita ini. Apakah komunikasi dalam sistem ICS di hospital, di sesar plan rumah sakit Bapak Ibu sudah menerapkan komunikasi vertikal, satu tingkat ke atas maupun satu tingkat ke bawah? Silakan. Yap, ada yang raise hand dari rumah sakit Grace Telina. Silakan di unmute. Yap. Ya, silakan Bapak Ibu di unmute dari rumah sakit Grace Telina. Mikrofonnya masih mute. Diklik mikrofonnya sampai berwarna hijau. Oke, silakan Bapak. Baik, mungkin bisa lewat dulu Mbak. Saya lagi ini. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak. Baik, kita ke rumah sakit yang lainnya. Boleh silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi diskusi kita yang pertama ini. Oke, kalau belum ada, jadi ini Pak Gede saya merangkum dari hasil laporan hari terakhir ya, diskusi terakhir di workshop sebelumnya. Ini ada dari RSUD Tarakan Jakarta. Jadi alur komunikasi di RSUD Tarakan Jakarta itu ada 2, yaitu udah ada alur komunikasi internal dan eksternal. Dan mereka juga berbeda ya. Alat komunikasi yang internal itu apa, alat komunikasi eksternal itu apa. Jadi untuk komunikasi internal menggunakan handy talkie, WAG, video conference. Untuk rujukan eksternal menggunakan ada dashboard, DKI tanggap COVID, kemudian ada juga menggunakan handy talkie juga, ada juga menggunakan SPGDT, dan SysRoute. Yeah. Boleh kita langsung RSUD Tarakan, apakah sudah hadir? Oh ya, suaranya nggak terdengar ya, belum terhubung. Oh, sistem audionya masih off. Baik, silakan Mas Yulis, apakah ada? Oke, ada yang raise hand dari Ibu Siti Meila. Silakan Ibu di unmute. Ya, izin bertanya, apakah saya terdengar? Kedengaran Ibu, silakan. Iya, di RSUD kami untuk sistem internal kami sudah menggunakan WA group, yang ada meeting bisa setiap hari juga ada. Terus yang ingin kami tanyakan tentang LO. Kalau di tempat kami sejauh ini LO-nya masih dengan 1 orang karena yang pejabat yang mempunyai jaringan dengan pihak lain hanya 1 itu. Baiknya bagaimana, nggih? Ya. Mohon maaf Ibu, dari Ibu Siti dari rumah sakit mana? RSUD Ungaran, Ibu. Oh, RSUD Ungaran. Silakan. Jadi baiknya seperti apa terkait LO, mereka punya 1 orang karena memang relasi ya, ini terkait relasi ke luar. Ya, terima kasih Ibu Siti. Bagus sekali pertanyaannya. Memang ini kendalanya adalah resources kalau LO itu. Di berbagai bencana yang kita coba fasilitasi, kita selalu mencoba punya LO itu banyak sekali. Memang tidak harus pejabat, Ibu. Kalau LO itu karena akan menghubungkan, tapi memang di banyak kesempatan juga semakin tinggi jabatannya LO itu akan lebih berpengaruh juga untuk hubungannya, relasi. Nah, LO di sini dimaksudkan adalah misalnya gini, Bu. Misalnya waktu saya penanganan gempa di Palu ini ya, ada rumah sakit yang punya hubungan baik dengan NGO yang memberikan
antiretroviral untuk teman-teman HIV. Nah, itu karena penyandang yang penderita HIV itu dia tidak bisa datang ke rumah sakit, akhirnya diberikan ARV-nya ini di satu tempat di posko. Nah, jadi dari rumah sakit itu ada LO khusus. Jadi orang yang biasa melakukan konseling kepada teman-teman HIV/AIDS itu menjadi LO dengan NGO tersebut. Nah, seperti itu. Nah, seperti misalnya di RSUD Ungaran juga mungkin ada LO khusus dengan Pemda atau LO khusus dengan rumah sakit lain, LO khusus dengan Stikes. Nah, LO khusus dengan organisasi kemasyarakatan. Misalnya ada dengan di sana Undip di situ. Nah, seperti jadi tugas LO seperti itu. Dan kalau bisa LO itu banyak. Jadi kalau kita lihat Asian Games itu kan, di Asian Games itu LO-nya ada banyak karena dia mesti mengkoordinasikan, menghubungkan antara si INASGOG, jadi si organisasi penyelenggara Asian Games dengan organisasi yang lain. Nah, jadi LO itu kalau bisa ada banyak. Waktu saya di Gempa Padang juga kita punya LO itu ada 10. Jadi untuk mengkomunikasikan dinas kesehatan dengan NGO besar. Nah, seperti itu. Jadi LO di sini sifatnya seperti fleksibel. Kalau misalnya LO-nya satu, mungkin nanti banyak sekali informasi yang numpuk ke dia. Kalau misalnya informasinya satu atau dua, itu nggak masalah. Tapi kalau informasinya semakin lama semakin banyak, itu nanti akan menjadi beban sendiri untuk si LO. Jadi kalau misalkan LO itu memang ada banyak dan bisa diambilkan dari staf-staf rumah sakit yang prioritas pelayanannya mungkin tidak terlalu tinggi untuk menangani COVID. Seperti itu, Ibu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Ya. Gimana, Ibu? Ya, terima kasih. Nanti saya sampaikan ke tim manajemen kami. Mungkin bisa jadi masukan bahwa LO itu harus bisa beberapa orang, tidak hanya satu. Walaupun dari tempat kami yang menjabat di LO itu di bagian kasih pelayanan medik, sehingga beliau memang saat ini masuk dalam Satgas COVID Kabupaten juga, sehingga hubungannya antar rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten dan dinas kesehatan provinsi beliau yang pegang gitu. Ya, itu sudah tepat, Bu. Sudah tepat, tapi mungkin untuk LO yang lain juga bisa diadakan lagi. Misalnya masing-masing bidang juga punya LO-nya sendiri untuk keluar juga. Tapi tentu saja komunikasinya ini tetap yang contohnya seperti logistik ada sendiri seperti itu. Ya. Betul. Terima kasih, Bu. Bagaimana kalau siap. Ya, matur ya, terima kasih. Pak Gede, baik untuk meneruskan pertanyaan Bu Siti, apakah kita bisa misalnya jika rumah sakit ya sumber dayanya sudah terbatas banget, jadi ada kerjasama misalnya dari pihak eksternal, jadi pihak eksternal tersebut yang ditarik menjadi LO dimasukkan dalam struktur ACS, jadi dari luar rumah sakit, apakah boleh seperti itu? Nah, ini bagus. Jadi memang untuk hal-hal seperti ini ada dua. Karena kita juga melihat hubungan relasi antar rumah sakit dengan institusi yang itu, apakah hubungannya itu sangat kuat seperti itu. Jadi kalau misalnya rumah sakit dengan Dinkes, tentu ini tidak bisa di pihak ketiga kan seperti itu kan. Tapi misalnya kita pada kondisi bencana terus banyak yang membantu, ada ini ada itu. Nah, kita mungkin bisa memobilisasi misalnya teman-teman dari Stikes dimobilisasi untuk LO ada rumah sakit RSUD ini dengan NGO lain. Nah, itu bisa, atau dengan ambulans 119 atau dengan misalnya RSUD Tarakan dengan rumah sakit rumah sakit COVID itu loh yang di Wisma Atlet. Nah, tapi mereka sudah ada sistemnya sih, sudah ada sistem SISOTE, sudah ada sistem SPGD, tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh sistem itu dan mereka butuh LO-nya butuh cepat. Nah, itu bisa ditempatkan satu orang khusus menghubungkan antara RSUD Tarakan dengan RSUD rumah sakit Wisma Atlet. Jadi yang rumah sakit yang belum ada sistem bakunya, nah, ada rumah sakit darurat, misalnya di Bantul juga ada. Nah, itu kita butuh LO. Jadi LO itu tidak hanya berkomunikasi, tapi juga sewaktu-waktu bisa lari ke sana untuk
memberikan informasi seperti itu. Itu sangat mungkin, tapi dengan catatan untuk mobilisasi sumber daya eksternal harus ada MOU sebelumnya. Oke, sip. Kuncinya di situ ya, MOU dan berarti pihak eksternal mengikuti sistemnya kita juga. Iya, itulah ada komunikasi internal eksternal. Jadi ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut materi? Ada yang via chat atau bagaimana? Oke, tidak ada. Baik, kita teruskan, kita lanjutkan dulu Pak Gede, nanti kita akan buka lagi diskusi yang kedua. Terima kasih, Mbak. Ya. Nah, di sini kita akan coba lanjutkan lagi. Nah, ini coba kita sederhanakan di dalam sebuah tabel. Jadi siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi misalnya di sini siapanya itulah IC, menyampaikan instruksi kemana. Jadi kalau IC itu jelas satu tingkat ke bawahnya, tapi bisa juga jika IC-nya ini bukan direktur tertinggi dari rumah sakit, maka dia akan memberikan informasi ada satu tingkat ke atasnya, yaitu direktur rumah sakit, atau misalnya ini rumah sakit jejaring. Jadi si IC-nya ini akan memberikan informasi apa yang terjadi dalam rumah sakit itu ke pemilik yayasan, seperti itu. Ada beberapa kali kita temui juga di angkatan-angkatan sebelumnya, jadi IC-nya itu memberikan informasi ke pemilik yayasan Muhammadiyah, kemudian yayasan swasta lainnya. Kapan? Bisa setiap hari, ad hoc, atau rutin. Nah, biasanya ini sudah ada mekanismenya, apakah dengan meeting, kemudian ada form-form tertentu, atau tadi sudah minggu lalu saya juga mendengarkan juga ada mekanisme baik dengan intercom, dengan HT. Nah, tapi untuk hal-hal yang seperti ini, komunikasi verbal, seperti yang juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Bella, harus ada dicatat, ada dokumentasinya. Ini penting karena ICS ini adalah sebuah sistem yang menjamin akuntabilitas dan juga menjamin keamanan dan keselamatan, baik keselamatan fisik maupun administratif juga. Jadi dengan ICS ini kalau bisa semuanya tercatat, terdokumentasikan dengan baik. Karena apa? Nanti selanjutnya untuk Allahualam, kita belum tahu juga ini pandemi akan berlangsung sampai kapan. Kita diminta berdamai, kita minta beradaptasi dengan pandemi ini. Di gelombang-gelombang selanjutnya, mungkin ini akan menjadi lesson learned dan juga success story untuk rumah sakit Bapak Ibu juga. Jadi inilah pentingnya kita selalu mendokumentasikan, selalu mencatat semua intervensi-intervensi yang diberikan oleh komponen-komponen dalam ICS. Juga misalnya selanjutnya kita lihat semua staf dalam tim ICS menyampaikan laporan kegiatan harian, satu tingkat ke atasnya, bentuknya seperti apa, nah ditentukan setiap hari jam berapa ada meetingnya, apakah itu di posko atau bagaimana. Jadi ini nanti mungkin kita akan jadikan ini sebuah penugasan untuk rumah sakit Bapak Ibu agar setelah dari workshop ini kita bisa melihat, oh ternyata di rumah sakit kita sudah berjalan dengan baik. Apakah sudah sesuai dengan struktur ICS kita? Nah, seperti itu nanti akan kita bahas di hari ketiga. Nanti mungkin Bapak Ibu akan mencoba untuk memasukkan komponen-komponen ICS dalam bentuk seperti ini. Seperti itu, saya coba lanjutkan lagi. Nah, ini juklak yang dibutuhkan dalam komunikasi. Nah, jadi untuk juklak ini tentu saja pesannya adalah memastikan si penerima informasi memahami isi pesan. Jadi dapat memberikan respon dan intervensi yang sesuai, yang tepat pada saat kondisi seperti itu. Nah, isi pesan juga harus spesifik, to the point, jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu. Ringkas, tapi komprehensif. Nah, susah ini. Jadi seperti koordinasi. Mudah disebutkan, tapi susah dilaksanakan. Tapi ini perlu ditekankan dalam SOP. Saya harapkan mungkin juga sudah ada, nanti mungkin bisa Bapak Ibu share juga ke teman-teman yang ada di forum pagi ini, apakah sudah ada SOP untuk komunikasi di rumah sakit Bapak Ibu dan sudah diaktifkan dalam hospital disaster plan. Nah, ini juga perlu disebutkan agar kita tidak salah langkah, karena prinsipnya ICS ini kan fleksibel. Semua orang bisa menjadi bagian dari ICS. Ya, kebetulan karena ini pandemi ya, jadi alhamdulillahnya semua orang
masih bisa ada di rumah sakit. Kalau hazardnya mungkin berbeda, kebakaran atau gempa bumi, atau hazard-hazard natural disaster atau acute disaster yang lain, di mana mungkin sebagian kapasitas rumah sakit tidak bisa datang ke rumah sakit, jadi orang harus mengambil peran yang bukan posisinya dia. Nah, kalau tidak disebutkan dalam juklak atau juknis atau SOP, nanti dia bingung. Jadi itulah pentingnya ada mode-mode komunikasi penyampaian informasi ini dalam SOP. Apakah dengan rekam medis, intranet, kemudian telepon, HT, bagaimana caranya menggunakan HT mungkin bisa menjadi lampiran dalam SOP-nya juga, kemudian bagaimana ground rules, cara kita berkomunikasi dalam WhatsApp group, itu juga perlu disebutkan dalam SOP. Jadi pada saat berkomunikasi di WhatsApp group harus disertai dengan nama. Nah, seperti workshop kita pada pagi hari ini dan juga sebelum-sebelumnya juga ground rules-nya adalah Bapak Ibu dimohon untuk menyebutkan nama rumah sakitnya sebelum nama Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Itu sudah menjadi SOP juga di PKMK, misalnya seperti itu. Nah, untuk eksternal juga ada. Jadi press release sudah ada SOP-nya siapa yang menjadi spokesperson, siapa yang harusnya menyampaikan press release, siapa yang bagaimana caranya memberikan pernyataan ke media, mungkin template korespondensi, bagaimana caranya meminta bantuan ke dinas kesehatan dan lainnya. Nah, seperti itu juga perlu dimasukkan ke dalam SOP. Nah, jadi dalam SOP itu juga dijelaskan siapa komunikatornya, kemudian siapa target audiensnya, dan tujuan memberikan informasi ini sangat penting sekali untuk dimasukkan ke dalam SOP. Jadi orang yang membaca SOP itu paham. Nah, ini saya tebalkan di sini dalam memberikan informasi, tidak semua audiens mempunyai akses terhadap informasi. Jadi pada saat kita mengirimkan WhatsApp, ternyata centangnya tidak biru. Nah, apakah dia memang tidak mengaktifkan centang birunya atau memang tidak punya pulsa? Nah, seperti ini harus diberikan feedback. Bagaimana mengatasi hal seperti ini? Atau mungkin IC-nya sangat sibuk sekali di ruang operasi. Nah, ini bagaimana membackup kondisi-kondisi seperti ini. Akses terhadap informasi itu bisa banyak. Bisa ketidakhadiran, bisa juga tadi masalah-masalah kendala-kendala teknis, ternyata HP-nya tidak support atau HP-nya mungkin dalam masalah WA misalnya, atau tidak bisa menguasai HT. Jadi ini sangat penting untuk dipikirkan dalam membuat SOP. Nah, yang kita harapkan selesai dari workshop ini juga Bapak Ibu, oh iya, ini belum saya masukkan ke dalam SOP kita. Apa yang perlu kita perbaiki untuk menjamin bahwa komunikasi yang ada dalam sistem ICS kita efektif dan efisien. Nah, ini contoh dari SOP seperti ini. Jadi sendernya, message, channel, receiver, efek, semuanya kalau bisa dimasukkan ke dalam SOP tersebut. Jadi isi pesannya mesti singkat, tidak bertele-tele. Platformnya tadi sudah kita bahas, platformnya, alatnya seperti apa. Nah, ini coba kita kenalkan Slack, nanti Dr. Dita juga akan memberikan sedikit pencerahan mengenai Slack, dan penerima targetnya ini siapa. Dan dipastikan penerima targetnya ini mengerti isi pesannya untuk mendapatkan efek atau tindakan yang diharapkan. Jangan sampai butuhnya sekarang, datangnya minggu depan. Padahal kita sedang berpacu dengan waktu juga, apalagi dalam pandemi seperti ini. Hoax, bagaimana menyaringnya, dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Seperti itu. Nah, monitoring dan evaluation ini juga penting untuk after action review. Jadi inilah pentingnya kenapa semua tindakan harus dicatat, karena pada akhirnya nanti, semoga ini berpikir cepat ya. Nah, ini bisa kita evaluasi apakah tindakan-tindakan, intervensi-intervensi yang diberikan ini sudah tepat atau belum. Jadi selalu ingat untuk mencatat semua komunikasi, semua informasi yang beredar baik di sistem WhatsApp, kemudian kalau mereka medis sudah jelas ya. Kemudian yang belum jelas yang tadi nih, yang tadi disebutkan Prof ini, apakah WA atau mungkin email atau
rapat, nah seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk memasukkan monitoring dan evaluasi dalam SOP komunikasi. Jadi ini saya kembalikan lagi ke Mbak Happy untuk memfasilitasi diskusi kita yang kedua pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Gede. Jadi untuk topik diskusi kita yang kedua ini, pertanyaan-pertanyaan ini sudah terangkum semua di survei awal. Jadi terkait platform komunikasi yang digunakan, kemudian channel khusus untuk tim IC, grup WA, tim ICS, kemudian apakah HDP sudah memiliki SOP. Boleh minta tolong Mas Yulus ditampilkan hasil survei awal. Jadi kita akan melihat hasil survei awal dari 16 rumah sakit yang sudah mengirimkan. Kami sebelumnya mohon maaf jika ada kekeliruan karena ada satu rumah sakit 3 orang yang mengisi misalnya. Jadi saya memilih salah satu. Mungkin nanti kalau ada kesalahan atau kekeliruan boleh diklarifikasi. Baik. Oke. Ya, ini dia sebanyak 16 rumah sakit yang mengerjakan survei awal nih Pak Gede sampai pukul 8. Sampai tadi malam pukul 8. Iya, sampai pukul 8 tadi malam. Ada pertama yang mengirimkan itu RSUD Pandan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dari Sumatera Utara loh ini Pak Gede. Kemudian ada RS Rumah Sakit Islam Pati, kemudian Rumah Sakit Undata, Ungaran, iya Undata ini Palu, sampai ke RSNU Banyuwangi. Oke. Ini dia. Nah, jadi untuk terkait ada juru bicara dalam posko COVID, kalau kita lihat ini hampir 70% sudah memiliki. Oke, yang belum itu yang 31%-nya. Ini sampai ke bawah. Kemudian kalau untuk terkait yang menjamin informasi ini sudah semuanya itu disetujui oleh Incident Commander. Ini terkait tadi yang kita komunikasi itu ya, vertikal. Nah, udah banyak juga yang sudah ya, semuanya itu harus persetujuan dari komandan, 87%. Ada 2 rumah sakit yang belum dan akan diadakan. Itu dari RSNU Jombang dan Rumah Sakit Ulor Palu. Oke. Kemudian, ini ya. Kemudian tentang pencatatan tadi, Pak Gede tadi kan membahas tentang pendokumentasian, jadi tentang pencatatan semua intervensi, hasil rapat, ini sudah 69% juga dari 16 rumah sakit yang sudah melakukan, yang belum itu ada sekitar 5 rumah sakit. Jadi pencatatannya belum rapi, ini ada Undata, Ungaran, Jombang, Sis Al-Jufri. Oke, ini untuk memberikan informasi jumlah pasien isolasi ke Dinkes, ini belum ada juga, ada 2. Oke, kemudian ini untuk SOP, sudah ada SOP atau tidak, 56% sudah memiliki. Nah ini hal yang menarik, instrumen yang digunakan itu paling banyak memang WhatsApp Group, kalau Slack masih 0% ya. Dan ada juga rapat rutin tatap muka setiap hari. Jadi ini nanti kita tanya mungkin ke beberapa rumah sakit yang melakukan rapat rutin ini seperti apa. Siapa yang memimpin rapat mungkin ya, siapa yang mengundang rapat atau seperti apa metodenya. Kemudian ada juga via telepon, handy talkie, dan ada Zoom meeting. Ini menarik ya, ada satu rumah sakit Zoom meeting ini baru ini dari angkatan sebelumnya. Yap. Nah, dari semua pertanyaan kita ini, Pak Gede, jadi ada 4 rumah sakit yang sudah memiliki, yang sudah ada. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita akan banyak diskusi dengan ada Rumah Sakit Sari Mulia, ada Rumah Sakit Permata Bekasi, ada Rumah Sakit Islam Unisma dan RSUD Wonosari. Jadi harapannya ini memang workshop kita ini kita tidak hanya komunikasi satu arah. Jadi kita juga penting belajar dari rumah sakit yang lainnya. Dan mungkin pembelajaran dari rumah sakit lainnya bisa diadopsi oleh rumah sakit Bapak Ibu. Oke. Boleh kita langsung ini dari apakah sudah bergabung Rumah Sakit Sari Mulia? Coba dilihat. Sudah, Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Ya, silakan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Sari Mulia, Ibu Ritma atau ada 2 orang ini.
Halo. Halo? Halo. Iya, halo Pak. Selamat pagi, Bapak. Halo Bapak. Halo, ya. Iya, ya. Ya Pak, ini terkait diskusi kita yang kedua, boleh silakan dari Rumah Sakit Mulia menceritakan bagaimana komunikasi yang terbangun di sana. Alur-alur komunikasinya seperti apa? Kemudian apakah ada tenaga khusus yang mencatat? Kalau dari hasil survei awal semuanya ada ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi perkenalkan saya Ritma dari Rumah Sakit Saria Mulia Banjarmasin. Kebetulan di sini sebagai ketua dari Satgas Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 di Sari Mulia. Jadi untuk kita sendiri Pak, mekanisme yang mencatat itu memang sudah kita siapkan untuk pencatatan. Yang mungkin jadi fokus saya adalah untuk jaringan kita Pak. Pertama, untuk juru bicara dari rumah sakit sudah kita tentukan, itu adalah tim hukum dari Rumah Sakit Sari Mulia. Jadi semua informasi yang akan keluar dari Rumah Sakit Sari Mulia ke masyarakat, itu sudah kita sesuaikan memang dengan selalu koordinasi dengan tim hukum, sehingga nanti misalkan ada mungkin berita-berita terkait pasien, kemudian terkait pelayanan di Sari Mulia, nanti selalu lewat jalur koordinasi dengan tim hukum, Pak. Ya. Kemudian untuk informasi yang keluar juga selalu keluar atas persetujuan dengan insiden commander di rumah sakit. Jadi yang masalah pencatatan juga tenaga khusus untuk mencatat informasi di grup WhatsApp itu selalu ada notulensi saat rapat. Itu memang kita tunjuk satu sekretaris, jadi sekretaris di Satgas itu berfungsi untuk notulen. Tapi ada juga kita punya tim khusus untuk pencatatan dan pelaporan ke dinas, Pak. Jadi kita punya tim sekretaris untuk di internal, kemudian ada memang tim pencatatan dan pelaporan yang tugasnya eksternal untuk koordinasi dengan dinas. Oke. Jadi kita bagi dua, Pak. Oke. Kemudian untuk memberikan informasi pasien jumlah ruang isolasi ke dinas itu lewat tim yang eksternal. Kemudian untuk mekanisme atau SOP untuk komunikasi kebutuhan rumah sakit ke masyarakat, ini mungkin belum ada kasus yang memang perlu spesifik. Cuma kalau memang ada masyarakat yang datang lewat IGD maupun lewat poli, itu pasti nanti akan sampaikan informasi. Cuma kalau untuk informasi yang keluar khusus untuk masyarakat, itu biasanya lewat media kita rumah sakit aja, Pak. Misalkan kita di rumah sakit itu tetap melayani pasien, tapi rawat jalan itu kita batasi untuk jumlah pasien, jumlah pengunjung, kemudian kita batasi juga untuk jam pelayanan, seperti itu, Pak. Luar biasa. Ya. Baik, kalau terkait SOP sudah ada ya Pak ya? Ya Pak, kalau SOP untuk yang mungkin merincikan SOP itu yang belum. Cuma kalau untuk pembagian tugas kita sudah ada. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Tritma. Jadi sangat menarik ya Mas Gede. Jadi Rumah Sakit Sari Mulia ini sudah memiliki 2 tim. Ada tim untuk komunikasi ya, untuk komunikasi bagian internal, ada juga untuk eksternal. Silakan Pak Gede, ada yang diberikan tanggapan. Iya, bagus sekali ini yang sebenarnya kita harapkan dari diskusi kita pagi ini. Jadi ada sharing pengalaman juga dari teman-teman rumah sakit. Ini kebetulan yang punya Banjarmasin, saya senyum-senyum aja nih dari tadi. Ya. Kita sangat bangga sekali juga. Ini yang penting untuk juga disampaikan ke teman-teman Bapak Ibu rumah sakit lain bahwa memang sebaiknya ada orang yang mencatat informasi ini dan ini sudah masuk SOP gitu. Jadi tidak ada informasi yang terlewat seperti itu ya. Dan juga untuk ini yang penting ini di sini yang saya garis bawahi adalah tim hukum untuk sebagai juru bicara. Karena apa? Pada saat seperti ini, mungkin pada saat juga bencana yang lain, adalah kita memilih orang yang tepat untuk menyampaikan informasi itu bukan orang yang selalu
menguasai jargon-jargon ilmu kesehatan yang mungkin nantinya malah akan membuat bingung dari masyarakat seperti itu. Tapi orang yang mungkin memiliki pengetahuan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Itulah yang cocok adalah tim hukum dari rumah sakit Sari Mulia ini. Terima kasih Pak Ritma, ini juga sebuah masukan juga untuk mungkin kita dan juga rumah sakit yang lain seperti itu. Terima kasih Pak Gede, kita cukupkan dulu untuk diskusi yang kedua ini. Jadi Bapak Ibu nanti kita tidak masalah nanti kalau lebih banyak lagi berdiskusi itu di hari Rabu. Memang kita hari Rabu itu fokus memang kita berdiskusi. Jadi tidak ada penyampaian materi nanti di hari Rabu. Jadi di situ kita akan banyak berdiskusi. Silakan kita lanjutkan materinya Pak Gede. Lanjut lagi. Di stop sharing dari saya. Sebelum kita masuk ke dalam slide. Dokter Dito sudah siap-siap sebenarnya. Iya. Sebentar ya Dokter Dito ya. Saya selesaikan sedikit lagi. Di materi tadi implementasi. Materi yang tadi Mas. Ya, terima kasih sharing informasinya. Semoga Bapak Ibu yang di rumah sakit ini tetap semangat terus. Saya lanjutkan sedikit lagi materi saya. Ini memahami peran rumah sakit dalam memberikan komunikasi risiko dengan memanfaatkan sistem ICS. Jadi yang ingin kita juga tekankan pada pagi hari ini adalah teman Bapak Ibu di rumah sakit, jangan lupa rumah sakit juga punya peran penting tidak hanya dalam fungsi kuratif, tapi juga preventif. Nah, disinilah fungsi-fungsi dari rumah sakit itu untuk memberikan komunikasi risiko. Jadi komunikasi risiko itu untuk behavior change untuk masyarakat di sekitar rumah sakit. Tidak hanya masyarakat pengunjung rumah sakit, tapi juga staf rumah sakit, karena apa? ICS ini adalah memberikan keamanan dan keselamatan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Nah, kalau pengunjungnya nggak paham dengan keselamatan itu malah akan berbahaya bagi tenaga kesehatan. Dan juga yang kedua adalah memberikan advokasi kepada stakeholder di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Jadi kapasitas untuk komunikasi dalam ICS ini sangat penting. Jadi apakah hazard yang akan ada di rumah sakit itu, masuknya dari mana, itu penting untuk dicatat. Dia zona merahnya di mana, kemudian seberapa jauh dengan klaster-klaster yang ada di rumah sakit. Minggu lalu kita sudah mendengar betapa Dr. Hendro itu sangat terganggu dengan adanya penambahan klaster di Jogja, seperti itu ya. Nah, itu mungkin karena memang di Jogja ini kuranglah informasi ke masyarakat mengenai preventifnya dari rumah sakit itu sendiri. Nah, jadinya orang tuh malah menyembunyikan statusnya sebagai positif, atau dari pemilik usahanya juga bukannya melaporkan ke dinas atau melaporkan ke rumah sakit, malah dekat dengan rumah sakit. Nah, inilah fungsi preventif dari rumah sakit itu sendiri pada situasi seperti ini. Nah, jadi goals-nya adalah untuk provide information untuk preventing a greater risk. Jadi jangan sampai tambah tinggi lagi. Ini juga untuk Bapak Ritma tadi di Banjarmasin, saya lihat itu kenaikan kasus positifnya juga sangat tinggi. Nah, ini mungkin dari Rumah Sakit Sari Mulia juga bisa mendevelop informasi-informasi kesehatan dan disebarkan ke pengunjung rumah sakit maupun ke masyarakat sekitar atau ke dinas kesehatan. Ini ruang isolasi di rumah sakit kami sudah mulai habis, jadi bagaimana dinas kesehatan untuk mengepus agar tidak ada pasien positif lagi, atau bagaimana sistem rujukannya nanti juga bisa kita diskusikan seperti itu. Nah, strategi komunikasi risiko kita lihat di sini, hazardnya ini sudah big ya, sampai kemudian pemerintah bilang kita harus berdamai dengan pandemi ini. Memang hazardnya ini sudah besar dan meluas ke populasi terdampak, dan outrage-nya ini kita bisa bagi dua. Jadi ada fear dan juga ada apati. Kita bisa lihat orang-orang tetap belanja kebutuhan buka puasa bersama, kemudian buka lebaran. Jadi ada apatisme dari masyarakat di situ.
Nah, ini kita bangkitkan kepedulian, sampaikan pesan yang tepat dengan bukti ilmiah yang kuat. Jadi hoax-hoax yang bertebaran itu kalau bisa kita tangkal, tapi juga kita memberikan bagaimana sih evidence base-nya yang benar dari sisi kesehatan, dan disampaikan dengan terminologi orang awam. Itulah tadi saya juga lumayan terkesan dengan pemilihan tim hukum sebagai juru bicara juga. Nah, jika outreach-nya tinggi, kemudian orang sudah dia kemudian bergejolak karena tidak boleh mudik atau dan lain sebagainya. Nah, penumpukan di bandara seperti itu, hazardnya besar, ketakutan masyarakat tinggi. Jadi sampaikan informasi yang tepat, bagaimana masyarakat sebaiknya di rumah saja. Jadi kalau masyarakat tidak mau di rumah saja, ya sudah gantian aja ke tenaga kesehatan yang di rumah saja, mau gimana, ya kan? Jadi ajak masyarakat juga untuk bertindak di situasi seperti ini. Inilah crisis communication yang mungkin bisa diterapkan oleh rumah sakit pada situasi seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Bagaimana rumah sakitnya Dr. Muwardi Solo ini, bagaimana dia mendevelop komunikasi risiko untuk disebarkan ke media sosial. Kemudian dari Karyadi menyampaikan ada pengurangan kuota rawat jalan sebesar 50%. Kemudian bagaimana ini kita memberikan informasi kepada pengunjung rumah sakit, masyarakat, kemudian stakeholder yang lain dari dinas kesehatan atau mungkin dari tadi saya sebutkan ada organisasi sosial, kemudian organisasi kemasyarakat. Kita berikan data, kemudian kita olah dan sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini juga produknya seperti ini di RSUI. Kita mungkin di sana loadnya juga masih tinggi dan atau zonanya sudah merah, tapi kita pastikan bahwa masyarakat yang datang ke rumah sakit itu tetap terjamin keamanan dan keselamatannya, karena dibedakan. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, seperti itu. Mungkin bisa kita tunjukkan lagi petanya. Zona merah sebelah sini, jadi mohon pengunjung tidak ke arah sana, seperti itu. Jadi produk-produk komunikasi dalam ICS ini tadi sudah kita bahas dengan internal, kemudian ada alat komunikasi, dan terutama eksternal ke masyarakat adalah media KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Bisa melalui web, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, yang lagi trending, YouTube misalnya, kita mesti bikin channel-channel YouTube yang sangat mencerdaskan. Jangan sampai yang viral malah yang seperti kemarin itu, wah saya tidak pakai masker nggak apa-apa. Nah, ini salah. Dan dia followernya udah 2 juta orang view-nya. Nah, ini dari tenaga kesehatan tentu saja kita harus meng-counter seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah sakit ini juga bisa membuat video yang sama menggunakan APD, menyentuh hati nurani masyarakat untuk kemudian tidak hanya work from home, tapi juga membantu memberikan donasi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini saya kembalikan lagi, mungkin ini juga ini banyak akan kita diskusikan nanti dari hasil penugasannya, Pak Gede. Jadi hari Rabu akan kita bahas ini lebih dalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Gede. Kembalikan lagi. Cukup dulu untuk materinya Pak Gede. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh. Nanti di penghujung acara akan kita buka lagi kalau masih ada waktu. Ya, kita sekarang masuk ke materi yang kedua terkait tutorial Slack oleh Dr. Dite. Coba, halo Dr. Dite. Ya, halo, selamat pagi Mbak Happy, Mas Dite. Ya, selamat pagi Dr. Dite. Untuk materinya dari Dr. Dite sendiri atau seperti apa? Saya ada dari materi saya karena nanti saya perlu share layar juga karena akan ada demonstrasi sebentar penggunaan Slack. Ya, silakan Dr. Dite. Stop share yang punya kita, Mas. Berarti saya klik apa ini ya? Oke, sebentar. Oh, maaf Mbak Happy dan Mas Dede. Ya. Ternyata karena saya baru pertama kali di format dengan webinar, saya perlu ngasih akses dulu.
biar saya bisa sharing. Tapi saya perlu keluar sebentar dari webinar untuk bergabung lagi. Mungkin status saya bisa dirubah dulu ya. Nanti kalau saya leave, nanti ketutup semua soalnya toh. Ini udah presenter ini Mas? Sudah, kita dari sini sudah kita atur Dok sebagai presenter. Ikonnya ada di bawah kamera. Ikonnya ada di bawah kamera. Maksud saya perlu ngasih akses ke komputer saya biar bisa men-share. Oke. Nah itu perlu internal rumah tangganya. Perlu quit sebentar. Ya. Internal rumah tangga komputer saya. Iya, silakan. Silakan Tapi Dok. saya takut kalau saya quit. Tapi kalau saya quit sekarang nanti ketutup semuanya atau enggak? Dicoba aja Mas. Dicoba aja nanti bergabung lagi Dok. Saya coba. Ya. Oke, saya coba ya. Ya. Oke, bentar lagi saya gabung. Ya. Terima kasih untuk Dr. Dite. Mungkin kita untuk menunggu Dr. Dite, kita bisa menjelaskan sedikit terkait penugasan. Apa website kita sudah bisa terbuka, Mas Yulis? Oh, sudah, oke. Untuk terkait penugasan hari ini, kita tetap ada penugasan. Jadi nanti penugasan ini boleh Bapak Ibu kerjakan besok khusus ya, karena besok kita tidak ada pertemuan, jadi kita besok khusus untuk mengerjakan penugasan secara mandiri. Silakan Mas, scroll lagi ke bawah. Jadi Bapak Ibu kembali bisa mengakses website bencana-kesehatan.net. Cukup Mas, atasnya? Di atas Mas, cukup. Atas. Oke, ya, selengkapnya. Bukan yang ini, ya. Yang di atas, bukan yang itu. Atas naik lagi dikit. Naik lagi. Ini simulasi Mas. Iya. Ya. Ya, kemudian scroll ke bawah. Yang workshop komunikasi. Yang minggu kedua. Enggak atas nih, minggu kedua selengkapnya. Ya. Oke, scroll lagi ke bawah. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat terus ke bawah. Nah, pertemuan pertama ke bawah lagi, Mas. Nah, ini ada materi ya, tadi materi yang disampaikan pengantar dari Prof. Laksono, materi yang disampaikan oleh Pak Gede, dan juga nanti materi yang akan disampaikan oleh Dr. Dite. Ya. Kemudian ke bawah lagi, Mas. Kemudian ini ada referensi terkait komunikasi, silakan Bapak Ibu boleh membacanya. Ini ada dari WHO terkait risiko komunikasi, banyak ini. Kemudian untuk penugasan, nah penugasan bisa diakses ke bawah lagi, Mas. Jadi secara keseluruhan, metode workshop kita ini sama seperti metode workshop sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses penugasan dari sini, kemudian nanti mengirimkan penugasan dari sini juga. Silakan Mas, tolong diklik penugasan 1. Mas. Wah, lambat, masih lambat ya. Oke. Apakah bisa? Oke, silakan dibuka. Ya, ini dia penugasan 1. Nanti Bapak Ibu ini belum diupdate tanggalnya. Nanti penugasan tanggal 18 Mei 2020. Kemudian Bapak Ibu menuliskan nama rumah sakit Bapak Ibu. Nah, ini ada di slide-nya Pak Gede. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi WHO. WHO ini diisi sesuai dengan bidang, sesuai dengan ICS Bapak Ibu. Misalnya kalau ada insiden commander, operasional, logistik, dan perencanaan, liaison officer, pokoknya sesuai dengan struktur organisasi yang ada di ICS Bapak Ibu. Nah, tidak usah dicantumkan nama, tidak apa-apa. Hanya posisinya saja boleh. Kemudian di Word ini, silakan Bapak Ibu menuliskan jenis informasi apa yang disampaikan. Lebih detail, lebih baik. Misalnya komandan menyampaikan instruksi tentang apa, kemudian di where, kemana, kepada siapa informasi tersebut disampaikan. Nah, informasi atau instruksi yang disampaikan oleh komandan itu
kepada siapa? Apakah misalnya jadi dari hasil penugasan ini nanti kita bisa melihat apakah komunikasi yang sudah terbangun di ICS Bapak Ibu sudah bersifat vertikal. Kemudian when ini silakan Bapak Ibu mengisinya kapan informasi tersebut disampaikan. Kalau misalnya rutin disampaikan, misalnya setiap hari pukul sekian, setiap hari Senin misalnya, atau sekali seminggu boleh. Kemudian untuk how, apa atau bagaimana komunikasi itu disampaikan. Ini terkait dengan platform, apakah via WA atau rapat meeting rutin, atau melalui Zoom, tadi ada ya seperti itu. Nah, itu untuk penugasan yang pertama. Kemudian ini kalau bisa lebih detail, lebih baik. Kemudian yang silakan scroll lagi ke bawah, Mas Gilis. Ke bawah lagi. Nah, untuk yang kedua, nanti silakan Bapak Ibu coba membuat akun Slack di rumah sakit Bapak Ibu. Ini Slack ini juga nanti berdasarkan struktur organisasi atau Satgas COVID yang berbasis ICS di rumah sakit. Nah, proses pembuatan ini boleh ditulis dalam bentuk PPT, PowerPoint, atau boleh juga digabung dalam soal nomor 1, boleh, dan kemudian nanti di PDF-kan, boleh. Dan boleh juga Bapak Ibu menuliskan kendala selama membuat. Jadi kita biar tahu juga apakah Slack ini efektif digunakan sebagai platform komunikasi di rumah sakit Bapak Ibu. Tapi ini kita tidak memaksa untuk memakai Slack ini. Jadi nanti kami akan memperkenalkan dan silakan Bapak Ibu untuk mencobanya boleh. Oke, itu saja terkait penugasan. Ini Dr. Dita sudah bergabung. Kita lanjut ke Dr. Dita. Dok, maaf masih mute. Oke, ya. Oke, sudah kan? Sudah. Ya. Terima kasih banyak Mbak Evi atas kesempatannya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Sekarang saya akan share screen. Ya. Apakah teman-teman bisa melihat layar komputer saya sekarang? Sudah Dok. Oke, ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di PKMK maupun semua peserta workshop periode keempat ini ya, ICS periode keempat ini. Perkenalkan nama saya Dite Bayu Nugroho, saya dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan dari Pusat Clinical Epidemiology and Biostatistics Unit. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secuil dari pembahasan yang disampaikan oleh Mas Gede tadi, mengenai apa yang mungkin lebih ke arah tools-nya ya, tools untuk memfasilitasi komunikasi di dalam ICS ini. Dan senada dengan yang tadi disampaikan oleh Prof. Laksono di bagian awal, kita akan memperkenalkan sebuah aplikasi komunikasi yang disebut Slack. Ya, jadi sedikit pendahuluan dalam masa bencana itu diperlukan koordinasi yang bagus, koordinasi yang efektif di antara pihak internal maupun pihak eksternal yang membutuhkan sistem komunikasi, koordinasi yang efektif dan efisien. Dan kita cukup bersyukur ya Bapak Ibu, karena meskipun sekarang kita berada di masa pandemi, pandemi corona, tapi ada juga badai corona, juga corona yang lain, namanya badai corona atau badai matahari yang itu bisa merusak sistem telekomunikasi. Nah, di pandemi kali ini, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung seperti biasanya, tapi komunikasi rapat tetap bisa difasilitasi via online. Nah, ada beberapa video conferencing system yang populer yang digunakan untuk rapat, untuk koordinasi seperti Zoom, Skype, Webex, dan Google Meet yang sekarang free, atau sistem messaging seperti email, Line, Telegram, atau yang paling populer adalah WhatsApp. Nah, WhatsApp Group itu memang baik, di mana sangat mudah digunakan, hanya menggunakan handphone saja kita, kemudian sifatnya sangat praktis, sangat populer dengan berapa miliar penduduk dunia tadi ya yang menggunakan WhatsApp, sangat populer dan paling penting gratis. Nah, tapi ada beberapa kelemahan dari WhatsApp Group ini. Ada pesan yang terkubur, kemudian pembicaraan yang terjadi di dalam WhatsApp itu tidak fokus, tertumpuk-tumpuk dengan pesan yang lain, serta pembicaraan akan sebuah topik khusus itu menjadi tidak tuntas. Serta juga tidak bisa memfasilitasi
sebuah kerja kolaborasi. Nah, ini adalah contoh screenshot dari halaman WhatsApp saya. Di sini ada grup SMA, ada grup kuliah, ada grup keluarga yang tertumpuk semua di dalam satu interface. Dalam satu interface ya. Selain itu ada organisasi 1, tim 1, tim 2, tim 3, di mana tim 1, tim 2, tim 3 ini sama-sama membahas mengenai COVID gitu. Jadi ada ketidakefisiensian di sini. Nah, ada beberapa platform kolaborasi yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi koordinasi, dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang kami gunakan, yaitu Slack. Oke, ya. Ini adalah interface dari Slack. Slack itu seperti WhatsApp sebetulnya, ada yang platformnya menggunakan laptop, menggunakan komputer, ada yang platformnya menggunakan mobile atau handphone. Sama seperti WhatsApp, ada WhatsApp yang mobile, ada WhatsApp yang web. Gitu. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah Slack yang web, Slack yang dari komputer. Dan bisa kita lihat di sini, Slack memiliki workspace. Jadi tim itu dibagi menjadi workspace yang berbeda-beda. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada 3 tim. Saya bergabung dalam 3 tim. 1 tim organisasi saya, dan kedua tim yang di bawah itu tim untuk koordinasi terkait COVID. Yang satu di level fakultas, yang satu di level universitas. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, setelah workspace, di dalam tiap workspace itu ada channel-channelnya. Sesuatu yang tidak bisa kita temui di platform komunikasi WhatsApp. Nah, dengan channel ini kita bisa membagi topik diskusi menjadi lebih spesifik. Misalnya di dalam tim Satgas COVID UGM, penanggulangan bencana di level universitas, kami membagi channel menjadi seperti yang tertera di slide ini. Ada bidang administrasi keuangan, bidang logistik, perencanaan, operasional, humas, dan lain-lain. Nah, pembicaraan terkait topik-topik ini akan didiskusikan di channelnya masing-masing, sehingga tidak tertumpuk di dalam satu tempat dan kemudian terkubur dan tidak fokus. Nah, ini adalah kekuatan dari Slack, yaitu adanya kanal-kanal atau channel-channel yang memfasilitasi diskusi yang lebih spesifik. Nah, untuk instalasi dari Slack ini cukup berbeda dibandingkan dengan WhatsApp. Ya, kalau WhatsApp tadi menggunakan nomor HP saja cukup. Kalau Slack itu membutuhkan email. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang akan menggunakan Slack perlu untuk mengaktifkan emailnya, baik itu dari handphonenya atau dari laptopnya. Ya, sembari saya melanjutkan presentasi ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba membuka di Play Store-nya masing-masing atau App Store-nya, dan ketik SLACK di situ, lalu silahkan di-download. Karena di akhir dari presentasi saya ini, nanti kita akan bersama-sama menggunakan Slack. Saya akan mendemonstrasikan penggunaan Slack. Baik. Ya, pertama, untuk memulai menggunakan Slack, kita perlu membuat workspace. Dan untuk membuat workspace ini adalah fungsi dari administrator. Nah, tentunya mungkin teman-teman yang ada di sini, yang menjadi peserta, belum tentu perannya itu adalah administrator di lembaganya masing-masing. Tidak masalah, nanti saat workspace dari Slack ini sudah berhasil dibuat, peran dari administrator itu bisa dialihkan. Jadi saat mengikuti tutorial ini, teman-teman yang menjadi peserta bisa mencoba dulu menjadi administrator. Lalu jika diperlukan peran administrator ini bisa dialihkan. Baik, ini adalah cara membuat workspace menggunakan platform website atau dengan laptop atau komputer. Yang pertama, saya akan singkat saja karena nanti kita akan demonstrasikan. Pertama, masuk ke website Slack dulu, slack.com, nomor 1, step 1 di sini. Lalu setelah itu, langkah kedua, klik launch Slack, lalu lanjut ke langkah ketiga, create new workspace. Oke, create new workspace. Kemudian
Windows berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk mengisikan alamat email administrator. Di sini saya tuliskan alamat email saya, dan setelah kita klik confirm, maka Slack akan mengirimkan email konfirmasi yang berisi 6 digit confirmation code yang perlu kita masukkan di sini. Nah, setelah kita masukkan kode konfirmasi itu, langkah berikutnya adalah membuat nama dari tim atau membuat nama dari workspace-nya. Di sini saya tulis manajemen COVID-19 sebagai nama workspace. Dan langkah kedua, seperti yang tertera di sini, nama dari tim akan tertulis di bagian atas dari interface Slack tadi. Ada di bagian atas manajemen COVID, ini adalah nama dari tim atau nama workspace-nya. Nah, kemudian Slack akan meminta kita untuk menuliskan atau membuat nama channel, ya, membuat nama channel. Dan channel yang saya pilih di sini bidang logistik sebagai channel pertama saya. Saat saya klik itu, muncul di sini bidang logistik menjadi channel pertama saya. Ya, teman-teman bisa menambah channel sebanyak apapun yang teman-teman inginkan sesuai dengan struktur di ICS, atau untuk kepentingan yang lain, dipersilahkan membuat channel ini. Ya, demikian menjadi administrator. Sudah selesai membuat nama timnya, sudah selesai membuat kanalnya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mengundang member, mengundang anggota tim. Mengundang anggota tim ada dua cara, bisa menggunakan email atau bisa menggunakan link yang bisa dikopikan ke pesan WhatsApp. Kalau menggunakan email itu sebenarnya saya kurang cocok karena kultur kita di Indonesia jarang cek email, sehingga seringkali kalau kita kirim email saja itu akan terlewat. Nah, saya lebih suka copy link yang ada di bawah ini, invitation link, sama seperti saat Bapak Ibu bergabung dalam webinar ini, ada link yang tinggal diklik ya, sama seperti itu, link ini tinggal dikopikan dan dikirimkan ke WhatsApp, jadi anggota tim yang akan diundang. Ya, nah, ya setelah berhasil masuk ke dalam ruang workspace-nya, ruang timnya, ada beberapa hal yang perlu disetting, seperti misalnya ini adalah rumah, maka rumah itu perlu ditata dulu, kursinya, perabotannya kayak gitu, perlu ditata dulu, dan ada beberapa hal yang perlu ditata ya. Yang pertama, identitas dulu, masukkan identitas dari administratornya, kemudian cek nama dari timnya, lalu foto dari administratornya itu, atau foto dari timnya itu, logonya apa, ya hal-hal semacam itu. Nah, kalau tadi saya menunjukkan cara menggunakan Slack dari laptop, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat workspace Slack dari handphone. Ya, mungkin akan lebih baik jika saya share layar di handphone saya, lalu kita bisa bersama-sama mencoba menggunakan Slack ini. Ya, sebentar, saya fokusin dulu. Ya, oke. Apakah teman-teman sekarang bisa melihat layar HP saya? Belum Dok, belum muncul. Oh, belum. Ya, sekarang sudah. Oh, sudah ya. Oke. Ya, ini adalah layar handphone saya. Ini game-gamenya anak saya. Mohon maaf. Oke, nah di sini saya sudah install Slack yang ada di bawah, logonya seperti itu. Kita klik Slack. Jika Bapak Ibu sudah berhasil mendownload Slack di HP-nya masing-masing, silahkan masuk ke Slack-nya. Ini adalah halaman pertama dari aplikasi Slack yang handphone. Langkah pertama, get started. Itu ada get started ya. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Get started, itu ada get started, klik get started. Kalau sign in itu artinya kita sudah pernah membuat. Tapi kalau pertama kali akan membuat workspace, maka klik get started. Oke.
Bapak Ibu bisa memilih email yang mana yang akan digunakan. Saya memilih untuk menggunakan email baru. Misalnya saya masukkan email gmail.com. Nah, Bapak Ibu juga silakan memasukkan alamat email administratornya. Saat ini Bapak Ibu yang berperan sebagai administrator. Lalu klik next. Ya. Slack akan mengirimkan email ke alamat email administrator tadi, yang ini harus dikonfirmasi menggunakan device alat yang sama. Jadi tadi saya menggunakan handphone, maka saya konfirmasinya harus menggunakan handphone ini juga. Oke, sekarang saya buka email. Ya. Di situ, oh, hilang ya? Oh, maaf. Bentar. Hilang ya? Oke, ya, maaf. Ya, setelah berhasil mengirimkan email, Bapak Ibu silahkan cek inbox emailnya. Ya. Di situ bisa kita lihat ada email dari Slack. Ya, kita klik email dari Slack itu, lalu tekan confirm email address. Confirm email address. Ya. Maka email tadi jika diklik confirm email address-nya akan langsung diarahkan kembali ke aplikasi Slack. Di sini teman-teman bisa langsung memulai membuat nama workspace-nya. Create a new workspace. Kira-kira apa nama timnya ya? Misalnya rumah sakit. Rumah sakit apa maksudnya? Apa ya? Sakit Pandan. Ya. Rumah sakit Pandan. Pandan, rumah sakit Pandan ya. Nah, seperti itu rumah sakit Pandan. Oke, ini adalah nama channel pertama. Misalnya saya tulis bidang logistik, tidak boleh ada spasi Bapak Ibu. Jadi saya gunakan underscore di sini, bidang logistik. Oke, next. Ya, langkah berikutnya setelah berhasil membuat nama tim dan nama kanal, mau mengundang siapa? Misalnya saya mengundang email saya yang lain, bidayabayu@gmail.com. Ya, saya yang lain. Lalu add teammates, maka Slack akan mengirimkan email undangan. Atau seperti yang saya informasikan tadi, Bapak Ibu bisa klik share your invite link yang ada di atas. Share your invite link akan tercopy dan bisa dibagikan melalui pesan WhatsApp ya, ke calon anggota tim Bapak Ibu. Oke, estimate selesai. Demikian. Itu maka channel Slack sudah berhasil terbuat. Lalu kita lihat channel itu sendiri bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah channel pertama dari atau tim ya, workspace pertama dari RS Pandan. Kita lihat tadi kita sudah membuat channel bidang logistik. Kita geser layarnya ke kanan. Nah, itu ada bidang logistik. Bidang logistik. Lalu kita tambahkan lagi channel baru. Di situ ada logo plus, kita klik. Lalu ada tombol plus di bawah, kita klik lagi. Lalu bisa membuat nama channel yang lain. Misalnya bidang, misalnya publikasi ya, atau operasional, bidang operasional. Bidang operasional. Nah, di sini kanal yang dibuat bisa di-set terbuka, artinya semua anggota Slack bisa masuk ke dalam
kanal tersebut dan membaca semua pesan-pesannya, atau di set tertutup atau terkunci. Ya. Dengan cara mengklik yang ada di atas ini, public atau private. Kalau seperti ini private, kalau seperti ini public. Kalau private nanti akan muncul logo gemboknya. Ya, kita create. Kita geser ke kanan lagi. Nah, sekarang sudah ada channel baru bidang operasional dengan tanda bidang operasional, dan ada tagarnya, tanda pagar. Kalau itu sifatnya private, itu gambarnya gembok. Ya, seperti itu cara membuatnya. Cukup mudah, tapi bisa juga tidak mudah kalau belum terbiasa. Nah, saya mengencourage, saya memotivasi Bapak Ibu di sini untuk mencoba menggunakan media komunikasi Slack ini, karena menurut kami Slack ini tepat dalam memfasilitasi komunikasi internal, sebetulnya diskusi internal, sehingga tidak tertumpuk-tumpuk, kemudian bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien. Beberapa hal positif dari Slack yang mungkin dalam beberapa menit bisa saya sampaikan adalah dengan Slack, Bapak Ibu tidak perlu, misalnya ada anggota baru masuk ke Slack, maka anggota baru ini bisa mengakses semua pesan yang tertulis di Slack sebelumnya. Kalau WhatsApp itu kan, kalau anggota baru tidak bisa melihat pesan-pesan sebelumnya. Nah, tapi kalau Slack, anggota baru bisa melihat diskusi yang terjadi di forum komunikasi itu. Kemudian yang kedua, yang bagus juga dari Slack adalah dia memiliki servernya sendiri. Sehingga saat kita mengupload foto-foto atau file, seperti dalam hal ini saya mengirimkan sebuah asisten kami mengirimkan sebuah surat, maka surat ini bisa kita download di media manapun, di komputer manapun, di handphone manapun, selama kita memiliki akses terhadap akun dari workspace ini. Berbeda dengan WhatsApp, saat nomor HP-nya tidak ada di situ, maka kita tidak akan mungkin bisa mengambil data-data yang sudah dibagikan di sana. Tapi Slack bisa. Kemudian keunggulan dari Slack lagi, pesan yang sudah dituliskan itu bisa diedit. Contohnya satu diskusi yang ada di grup kami, misalnya yang saya tulis ini ya, oke. Jadi saya menuliskan oke. Ini bisa saya edit tulisannya. Nah, ini klik more action, lalu di sini ada edit message. Nah, saya bisa ganti. Edit ya, seperti itu ya. Nah, bisa di situ ada editannya. Di WhatsApp itu juga tidak bisa terjadi. Saat ada typo, kesalahan penulisan atau kesalahan pesan, maka harus dihapus atau harus diklarifikasi. Dan saat itu dihapus, memunculkan pertanyaan, kenapa kok tadi dihapus gitu. Jadi penasaran. Dan terkait tadi materinya Mas Gede ya, mungkin satu terakhir, bahwa pesan itu perlu tahu siapa yang memberikan, pesannya apa, kapan diberikan, seperti itu. Yeah. Nah, Slack itu juga memfasilitasi hal tersebut. Jadi kita bisa tahu betul-betul pesan ini diberikan oleh siapa, kapan, ditujukan kepada siapa, dengan ad, dan tujuannya apa, itu bisa. Nah, mungkin ini secara singkat, masih ada banyak fitur Slack yang menarik sekali. Ada beberapa yang berhubungan dengan coding dan lain-lain. Tapi untuk saat ini, untuk teman-teman yang baru pertama kali mengenal Slack, karena saya tadi lihat persentase penggunaan Slack-nya masih 0, jadi ini baru sekali bagi teman-teman. Mungkin sampai saat ini dulu targetnya adalah seperti yang tadi ditugaskan, bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat timnya, bisa membuat workspace Slack Bapak Ibu sendiri untuk rumah sakitnya masing-masing. Ya, baik. Demikian presentasi saya, Mbak Happy dan Mas Gede. Jika ada pertanyaan, saya akan menjawab. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Dita. Jadi ini sudah pukul 10:30, 10:30. Mohon izin Bapak Ibu kita penambahan waktu 5 menit. Mungkin ada dari peserta yang ingin menanyakan terkait slide ini. Silakan. Apakah kira-kira platform slide ini bisa digunakan di rumah sakit Bapak Ibu karena ini salah satu platform yang sangat menarik. Ya. Apa ada pertanyaan? Ya, itu ada. Ada yang mau. Ada raise hand dari Sebelum ini. Oh, itu yang sebelumnya. Oh. Oke, ini Bu Nur Iva, apakah ada pertanyaan dari RSI Pati? Kita melihat di sini ada raise hand. Oke, silakan Ibu. RSI Pati. Bu Nur Iva, apa ada pertanyaan atau memang karena tidak sengaja ini di raise hand itu seperti apa? Halo Ibu, apa? Ya, sementara si Pati belum ada pertanyaan, Bu. Ya, Kita terima coba kasih. pelajari dulu aplikasi Slack ini. Ya. Kalau memang ini lebih efektif digunakan di rumah sakit tipe C kami, ya kami jalankan. Tapi kalau memang tidak, kami cari aplikasi yang termudah aja biar koordinasinya dia jalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, benar. Jadi untuk platform Slack ini kita tidak paksakan supaya rumah sakit mengganti dari WA semata-mata langsung diganti ke Slack. Tidak, kita hanya memperkenalkan. Jadi untuk rumah sakit yang ingin mengadopsinya boleh, tapi jika menyulitkan juga tidak usah. Baik, ini ada juga yang bertanya dari RSI Unisma. Silakan Dr. Wahyu. Iya, terima kasih. Suara kami terdengar ya? Terdengar dong. Terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Pada aplikasi Slack, ini kami tadi mencoba beberapa, kami masih kesulitan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dari masing-masing anggota sama kegiatan di dalam kelompok ini, Dok. Jadi untuk ngecek ini bagaimana kami coba kok kesulitan. Mungkin bisa diulang, Dokter Siti. Mungkin saya ingin bertanya dulu, Bapak Dokter, apakah tadi sudah berhasil membuat workspace-nya dengan Slack? Sudah, Dok. Sudah, sudah kami pakai judul HDP dan Satgas COVID. Kemudian kami coba invite via link teman-teman, karena kalau harus memasukkan email satu persatu kan agak sulit. Saya harus masukkan satu-satu. Saya invite, saya kirimkan ke grup WhatsApp kami. Ini yang sudah respon ada 2 orang yang sudah memasukkan. Tapi ketika kami ingin melihat aktivitas, melihat apa yang mau dikerjakan, ini belum paham, belum mengetahui fungsi dari fitur-fitur yang ada di Slack. Terima kasih, Dokter Didi. Matur nuwun sangat, Dokter. Jadi memang saya perlu kasih apresiasi dulu ke teman-teman karena dengan demonstrasi yang singkat tadi teman-teman bisa berhasil membuat workspace sendiri dan bahkan bisa mengundang ya, dan yang diundang pun juga bisa masuk ke dalam Slack. Jadi itu juga suatu pencapaian menurut saya untuk aplikasi yang baru semacam ini. Nah, untuk penggunaan Slack itu sendiri dari sisi channel-channelnya mungkin saya akan tunjukkan apakah layar komputernya masih tershare nggak ya? Masih Dok. Ya, nah ini sebenarnya bentuk dari kegiatan yang terjadi, diskusi yang terjadi di dalam Slack, di dalam channel Slack. Ini adalah Slack workspace untuk penanggulangan bencana COVID di tingkat universitas. Dan misalnya kita ambil bidang logistik. Nah, ini yang terjadi di dalam
channel tersebut. Biasanya setiap hari akan ada laporan dari anggota yang memang in charge di bidang logistik ini untuk memberikan laporan harian, dan media yang dipilih adalah file PDF untuk diupload ke dalam channel ini. Nah, jika ada hal yang ingin dikomentari dari laporan-laporan ini, maka Bapak Ibu bisa klik di sini ada start a thread. Start a thread itu artinya kita memulai pembicaraan secara spesifik terhadap topik pembicaraan. Misalnya di sini file, maka saya start a thread. Saya bisa tuliskan di sini terima kasih. Nah, maka akan muncul di sini reply terima kasih. Sehingga tidak tercampur dengan dengan pembicaraan yang luas. Ya. Apa bisa mendengar suara saya, Mbak Happy? Bisa. Oke, tapi saya kayaknya ada masalah dengan audio saya karena saya nggak bisa mendengar suara Mbak Happy. Bisa, Dok. Halo? Kedengaran? Tapi saya bisa didengar ya? Oke. Bisa. Ya, apa-apa. Yang penting kemudian terakhir mungkin kalau dari versi HP, mungkin tadi problemnya tidak bisa melihat aktivitas di situ. Bisa kita lihat di Slack ini kalau diklik memang tampilannya hanya kosongan seperti ini, kosongan seperti ini. Yang ini mungkin akan bingung kosongan seperti ini di mana channelnya, cara membuat channelnya seperti apa. Nah, itu caranya digeser ke kanan, Teman-teman bisa melihat wajah saya. Bisa. Oh iya, oke. Nah ini dia. Ya, tampilan HP-nya belum bisa. Lalu di sini Bapak dan Ibu bisa mencoba membuat channel dengan mengklik tanda plus, lalu mulai berdiskusi di masing-masing channel yang ada di sini, ya, dan lain-lain. Atau teman-teman bisa juga berkomunikasi secara langsung via direct message DM ke anggota-anggota Slack. Ya, di sini ada beberapa anggota Slack. Saya sendiri anggotanya. Jadi itu bisa diklik, lalu kita bisa berdiskusi secara langsung. Bahkan kita bisa melakukan voice call terhadap orang ini tadi secara personal. Demikian, Dokter. Mohon maaf jika penjelasannya kurang bagus. Ya, ada silakan Dokter Wahyu, bagaimana? Jadi sana nggak bisa. Ada masalah lagi, Dok? Ini masih mencoba, kelihatannya tampilan yang di handphonenya Dr. Dite dan tampilan yang ada di saya agak berbeda, makanya masih mencoba mengikuti. Ya. Ya. Ya, begini saja Dokter Dita, nanti kita untuk angkatan ini Mbak Happy dan Dokter, kebetulan ini ada problem dengan sistem audio saya. Jadi nampaknya suara saya bisa didengar di sana, tapi saya tidak bisa mendengar apa yang diinformasikan. Mohon maaf, mungkin bisa ditulis. Nanti saya akan menjawab. Ya. Begini saja untuk Bapak Ibu, untuk apa? Kita akan meminta Dokter Dita bergabung di grup kita. Jadi nanti selama proses pembuatan boleh kita langsung konsultasi. Begitu ya, Dokter Wahyu ya? Di grup WA. Ya, setuju. Seperti itu ya, Dok. Nanti kita akan undang Dokter Dita di grup kita. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang punya masalah selama proses pembuatan kita langsung klarifikasi. Dari ini ada lagi pertanyaan tadi ada dari rumah sakit. Sebelumnya dari rumah sakit via chat tadi, Mas dari rumah sakit Tarakan, Jakarta. Boleh dilihat? Oh ya, ini. Dokter Dites, ini ada pertanyaan sudah kami tampilkan. Belum ya? Oke. Baru saja sekarang saya bisa dengar. Oke, baik. Ini dari pertanyaan RSUD Tarakan, ini penambahan waktunya. Apakah data Slack ini tidak bisa diretas oleh hacker, dan berapa jumlah member dalam grup ini?
Kemudian apa perbedaan Slack ini dengan Telegram dan keunggulannya apa? Kemudian saya dari RSUD Tarakan. Oke, itu dia Dr. Dito. Ya, secara singkat, mohon maaf untuk Telegram, saya sendiri kurang memahami. Tapi yang saya tahu satu hal, kalau nggak salah Telegram itu menggunakan sistem cloud juga, sistem cloud seperti Slack, sehingga file yang diupload ke Telegram atau ke Slack itu bisa dengan mudah diunduh di platform manapun selama kita memiliki akses terhadap akun tersebut. Kemudian dari sisi keamanan, sejauh ini saya kira tidak ada isu dari sisi keamanan, seperti kemarin sempat ada isu dengan Zoom ya dari sisi keamanannya. Tapi untuk Slack ini dari hasil saya membaca belum pernah ada laporan peretasan data dari Slack. Kemudian pembatasan memang ada dua versi, ada versi Slack yang free dan ada versi Slack yang berbayar. Nah, yang berbayar itu memang mahal sekali, tapi dengan versi yang free itu sebenarnya sudah cukup powerful untuk memfasilitasi komunikasi internal penanggulangan bencana, tim penanggulangan bencana atau di dalam ICS. Pembatasannya itu yang pertama, pesan yang bisa disimpan dalam sistem Slack kalau versi free itu hanya 10.000 pesan saja. Setelah itu pesannya tidak bisa tersimpan dalam sistem, kita tidak bisa meretrieve lagi, tidak bisa mencari pesan-pesan itu kalau sudah melebihi dari 10.000. Jadi hanya 10.000 pesan yang tersimpan. Tetap kita bisa berkomunikasi, tapi tidak diarsipkan komunikasi itu setelah melebihi 10.000 pesan. Yang kedua, anggotanya maksimal untuk versi free ini ada 2.000 anggota dalam satu workspace. Tapi memang satu kelemahan yang cukup signifikan adalah batasan kuota, batasan kapasitas workspace free, di mana hanya 5 giga saja. Nah, di tim kami, biasanya kami menggunakan fasilitas Google Drive, yang itu bisa diintegrasikan dengan Slack. Ini juga tidak terjadi di WhatsApp, di mana kita bisa mengintegrasikan banyak aplikasi ke dalam Slack. Nah, kami mengintegrasikan Google Drive, sehingga file yang kami kirimkan itu tidak disimpan di Slack-nya, tapi disimpan di Google Drive. Sehingga tidak mengurangi jatah 5 giga tadi. Ya. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Dito. Tadi ada yang resan, kita satu lagi saja biar kita tutup acara kita ini. Apakah masih ada tadi? Masih. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Cempaka Putih. Ya, silakan klik. Ya, silakan Ibu. Apa pertanyaan? Ya. Ya. Iya, tadi saya juga mau bertanya kan, sudah terjawab. Okay. Terusnya ini kan terkait tadi share link. Apakah memungkinkan informasi ini bisa lebih mudah diakses dari orang yang mengakses link tersebut, atau sudah yang dalam email saja gitu? Ya, silakan Dr. Dito. Terus satu lagi, kalau misalnya tadi kan sempat hilang gitu, misalnya kalau udah banyak. Jadi apakah ada informasi misalnya sudah mau penuh, jadi masih bisa di backup? Terusnya sama satu lagi, kalau adminnya itu apa bisa lebih dari satu orang, jadi untuk memantau, jadi dari adminnya bisa diakses oleh lebih dari satu orang. Udah, terima kasih. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Silakan Dr. Dito. Komparasinya dengan WA ya. Betul. Jadi untuk yang peran administrasi itu bisa ada beberapa peran dari Slack, tapi untuk versi free ini hanya ada 3 peran. Peran pertama adalah yang paling tinggi itu owner, kemudian peran yang kedua itu ada administrator, peran ketiga adalah full member. Nah, tentunya yang paling tinggi, yang paling powerful bisa menggunakan semua fasilitas di Slack ada si owner ini. Lalu untuk administrator bisa lebih dari 1, bisa semua dibuat menjadi administrator, bisa. Nah, tapi untuk peran administrator apa, peran full member apa, peran owner apa, itu mungkin di sesi berikutnya bisa kita bahas. Kemudian yang kedua, akan ada informasi mengenai seberapa banyak pesan yang sudah terjadi, diskusi yang terjadi di situ sudah berapa ribu, gitu ada informasinya. Kemudian kuota yang sudah dipakai berapa mega atau berapa giga, itu kita bisa akses dengan mudah. Sayangnya tidak bisa dari versi HP, jadi harus dari versi ini. Laptop. Harus dari
Laptop, ya, dari laptop itu memang agak beda, lebih banyak fitur yang bisa digunakan dari versi laptop dibandingkan versi handphone. Kemudian pertanyaan terakhir tadi, pertanyaan pertama terkait email dan link untuk menginvite. Oh iya, ya, terkait email dan link itu dua modalitas yang berbeda. Yang dikirimkan email saja bisa masuk ke dalam Slack, yang hanya mendapatkan link via WhatsApp juga bisa masuk ke dalam Slack. Gitu. Cuman memang lebih cepat untuk masuk ke dalam Slack-nya jika via email, karena sudah tidak perlu lagi masukkan alamat email lagi gitu. Tinggal dibuka saja undangannya, lalu diklik confirm email address, lalu bisa masuk ke dalam Slack channel-nya. Tapi kalau menggunakan link yang dari pesan WhatsApp tadi agak sedikit muter sedikit, memasukkan alamat email, kemudian seperti registrasi akun baru kalau menggunakan link dari WhatsApp. Ya. Tapi dua-duanya bisa. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dito. Cukup Ibu dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini kami mohon izin Dr. Dito, nanti kami undang kembali di grup angkatan keempat ini, boleh ya, Dok? Ya, siap. Ya, nanti silakan Bapak Ibu yang mengalami kendala, kita akan mengundang Dr. Dito ke grup, boleh langsung ditanyakan kepada Dr. Dito. Mohon maaf, kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan itu tuh? Ada pertanyaan apa lagi, Mas? Apakah ada lagi? Sudah? Nah, yang atas tadi ini belum di. Oke, ini ada dari RSUD Abdul Muluk. Bagaimana bila ada ketetapan dari Dinkes juru bicara terkait COVID, hanya Dinkes yang boleh menyampaikan? Apakah kita tetap menetapkan juru bicara? Ini terkait materinya Pak Gedewat. Oh iya, kalau misalnya memang dari satu pintu dari Dinas Kesehatan, tetap kita menghormati keputusan Dinas Kesehatan. Jadi kalaupun ada juru bicara dari rumah sakit, nanti dia akan bilang silakan merujuk ke Dinas Kesehatan, seperti itu. Oke. Itu aja mungkin bisa saya jawab. Oke, kemudian ada lagi Mas dari chat tadi yang mungkin yang bisa kita bacakan atau ada informasi lain? Sepertinya tadi ada dari di bawah lagi. Oke, dari Pak Gede Wardana, fokuskan juga komunikasi terkait rujukan dari karantina atau puskesmas, di mana kita di Bali menggunakan Google Form, sehingga memudahkan memindahkan data dan gunakan Google Sheet untuk rekap dan data secara online. Ini seperti penugasan kita itu ya, menggunakan Google Form. Ya, ini hal menarik. Jadi Google itu Form, cukup kita cukupkan untuk workshop komunikasi pertemuan pertama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami mohon maaf ini sudah lebih dari 20 menit, lebih 20 menit ya. Dari jam yang kita tentukan. Nanti sampai ketemu lagi di hari Rabu, kita akan banyak fokus diskusi terkait materi yang hari ini. Untuk esok Bapak Ibu fokus penugasan secara mandiri. Untuk penugasan ini tadi sudah saya sampaikan, diakses melalui website, dan penugasan dikumpul paling lama maksimal esok pukul 3 sore. Jadi kita biar di sini bisa sempat 2 jam sebelum pulang untuk mereview hasil penugasan. Itu saja dari saya. Apakah ada dari Bapelkes Semarang informasi yang ingin ditambahkan? Ya, klik aja salah satu. Apakah cukup Ibu Tia, Pak Indra, atau ada Ibu Agustina tidak? Sepertinya cukup ya. Ya, cukup. Ini ada Bu Agustina. Ya, Ibu Agustina, apakah ada informasi yang mau ditambahkan Ibu? Ya, sepertinya sudah. Nggak ada, ya. Ya, cukup ya Bu. Ya, baik. Terima kasih. Penugasannya apa? Penugasan mandiri per rumah sakit itu per rumah sakit ya Bapak Ibu, bukan perorangan. Jadi per rumah sakit dikerjakan. Terima kasih. Salam sehat, semangat bekerja, selamat beraktivitas. Sampai bertemu lagi di hari Rabu. Rabu, ya. Ya. Semangat Bapak Ibu, buka puasa masih 6,5 jam.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.